Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akdamsyad Akhori. Ingin menjelaskan pengertian lembaga sosial. Lembaga sosial menurut para ahli, ciri-ciri lembaga sosial, fungsi lembaga sosial, tujuan lembaga sosial, jenis lembaga sosial, dan contoh lembaga sosial. Pengertian lembaga sosial. Lembaga sosial merupakan lembaga yang memiliki anggota dan terdiri dari masyarakat yang berkumpul menjadi satu karena memiliki satu kesamaan visi dan misi. Setiap anggota yang bergabung pada lembaga sosial akan terikat pada peraturan yang telah dibuat dan wajib dipatuhi, sehingga beberapa lembaga sosial ada yang bersifat mengatur. Pengertian lembaga sosial menurut para ahli. 1. Mayor Pollak. Menurut Mayor Pollak, lembaga sosial merupakan suatu sistem sosial yang terkait dengan peraturan yang kompleks dengan berbagai macam adat istiadat untuk dapat mempertahankan seluruh nilai penting dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, Surjono Sukanto. Surjono Sukanto memiliki pendapat yang berbeda dari Kojaningrat mengenai pengertian lembaga sosial. Menurut Surjono, lembaga sosial merupakan himpunan dari norma pada segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga, menurut Kunjaraningrat. Menurut Kunjaraningrat pun turut mengemukakan pendapatnya. Menurut Kunjaraningrat, lembaga sosial merupakan suatu sistem dengan tata kelakuan serta hubungan yang memiliki pada aktivitas sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Ciri-ciri lembaga sosial. Yang pertama, lembaga sosial memiliki kekekalan tertentu yang berlangsung lama. Yang kedua, umumnya lembaga sosial memiliki satu atau lebih tujuan tertentu yang ingin dicapai oleh setiap anggotanya. Yang ketiga, untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya, lembaga sosial memiliki aturan tertulis serta tidak tertulis. Fungsi lembaga sosial. Yang pertama, memberikan pedoman pada anggota tentang bagaimana setiap individu bersikap dalam menghadapi masalah yang ada. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Yang ketiga, memberikan arahan pada masyarakat agar dapat menjamin keadilan di masyarakat. Ini termasuk fungsi pengawasan. Tujuan lembaga sosial. Yang pertama, terciptanya pedoman dalam bertingkah laku. Lembaga sosial memiliki satu atau beberapa tujuan jelas. Tujuan-tujuan tersebut yang menjadi pedoman organisasi untuk menjalankan fungsi di masyarakat. Yang kedua, kebutuhan manusia yang terpenuhi. Lembaga sosial tentu ingin memberikan jaminan atas terpenuhinya kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan primer, kebutuhan pokok yang harus ada, baik bidang ekonomi, kesehatan, sosial, hingga kebutuhan pribadi. Yang ketiga, menjadi sistem pengendali sosial. Aturan yang dibuat oleh lembaga sosial diharapkan menjadi sistem yang kokoh dan menciptakan keteraturan sosial dalam kehidupan masyarakat. Jenis-jenis lembaga sosial. Yang pertama, lembaga keluarga. Lembaga keluarga merupakan kebutuhan universal dan menjadi pusat terpenting dari kegiatan dalam kehidupan individu. Yang kedua, lembaga agama. Lembaga agama merupakan salah satu lembaga yang penting mengatur kehidupan manusia. Yang ketiga, lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah sarana yang distandarisasi untuk memelihara ketertiban dalam proses produksi dan distribusi barang serta jasa. Yang keempat, lembaga pendidikan. Kebutuhan akan intensitas pengetahuan atau pendidikan pada setiap masyarakat tertentu berbeda. Pada masyarakat sederhana, pengetahuan dan keterampilan seseorang cukup didapat atau diperoleh dari keluarga atau kerabatnya. Namun, sejalan perkembangan zaman, kebutuhan manusia bertambah pula. Yang kelima, lembaga politik. Aristoteles menyebut lembaga politik sebagai polis atau asosiasi politik yang diartikannya sebagai
asosiasi yang paling berdaulat yang mampu memenuhi kebutuhan sendiri. Contoh lembaga sosial. Yang pertama, contoh lembaga keluarga. Contoh lembaga keluarga yang pertama, KUA, Pengadilan Agama, Lembaga Perlindungan Anak. Yang kedua, lembaga agama. Contoh lembaga agama yaitu Majelis Ulama Indonesia untuk agama Islam, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia (PGI) untuk Kristen, Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) Katolik, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Hindu. Yang selanjutnya ekonomi, pasar, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian. Yang selanjutnya pendidik. Yang pertama, Taman Kanak-kanak TK, sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama SMP, sekolah menengah atas SMA. Selanjutnya politik, yaitu presiden, wakil presiden, DPR, MPRB, PK. Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Sekian dari saya. Sekiranya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.